Pagi hari ini kita boleh bersyukur untuk kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa, sehingga pagi hari ini kembali kita bersama-sama boleh bersuka cita, berkumpul di tempat ini. Bahkan yang ada di rumah, mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita akan agungkan Tuhan untuk kasih-Nya yang sungguh besar, yang sudah dikorbankan untuk kita. Mari dengan rendah hati kita nyanyikan pujian. Dengan apa kan ku balas kebaikan Tuhan.
kita akan masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini hati kami penuh ucapan syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami umat-Mu. Untuk pagi hari ini kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di rumah Tuhan untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau. Karena kami tidak dapat membalas cinta kasih-Mu dengan apapun yang dapat kami lakukan. Tapi pagi hari ini kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk memuji Engkau, untuk menyembah Engkau, bahkan untuk melayani Engkau dengan sepenuh hati kami. Karena kami tidak tahu Tuhan situasi seperti ini sampai kapan, tapi yang kami tahu kami ingin memuliakan Engkau. Kami mempersiapkan diri kami Tuhan, jika Engkau datang maka kehidupan kami menjadi orang-orang yang sudah siap untuk menyongsong akan hari kedatangan-Mu. Untuk itu Tuhan, urapi kami semua, sucikan kami semua Tuhan, agar pagi hari ini kami dapat mempersembahkan satu ibadah yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Engkau tahu apa yang kami pergumulkan hari-hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi beban kami hari-hari ini. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan dan percaya bahwa pertolongan yang dari Tuhan akan tepat pada waktunya bagi kami. Untuk itu Tuhan, tolong agar kami terus berharap dan berharap sepenuhnya hanya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarkannya Engkau mau bertahta di atas setiap puji-pujian kami. Engkau sebagai imam besar, Engkau melayani setiap kami, agar kami dapat memuji Engkau, menyembah Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba-hamba-Mu yang pagi hari ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani Engkau. Urapi kami semua dengan kuat kuasa-Mu Tuhan, sehingga kami melayani Engkau bukan dengan kekuatan kami semata, tapi kami melayani Engkau karena kasih karunia yang masih Tuhan anugerahkan bagi kami, untuk kami dapat melayani Engkau. Untuk itu Tuhan, inilah seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu yang ada di rumah. Engkau urapi mereka juga Tuhan, agar mereka benar-benar mempersiapkan diri mereka untuk bersama-sama kami untuk memuji, memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyadari di saat kami anak-anak Tuhan berkumpul untuk memuji Engkau, roh ngantuk, roh main-main atau apapun Engkau singkirkan dari tempat ini. Untuk itu kami sehati kami tolak dalam nama Yesus. Biarkannya kuasa Tuhan berada di tempat ini, sehingga kami dapat memuji Engkau dengan lebih leluasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silahkan duduk kembali. Ya, pagi hari ini hati saya penuh ucapan syukur, penuh sukacita melihat Bapak Ibu yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita boleh menaklukkan segala ketakutan kita. Kita boleh datang bersama-sama di tempat ini, karena kita percaya Tuhan hadir di tempat ini. Tuhan ada di sekeliling kita, dan Tuhan juga ada di dalam kita, untuk kita dapat menaklukkan segala ketakutan kita, untuk kita tetap berpengharapan hanya kepada Tuhan. Amin. Ya, puji Tuhan tiap langkahku. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia melakukan hati
kita melihat keadaan hari-hari ini tidak ada kepastian. Untuk itu mari yang kita tahu pagi hari ini, kesempatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, waktu yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, kesehatan yang masih Tuhan anugerahkan bagi kita, mari kita pakai dengan sungguh-sungguh untuk terus melayani Tuhan, untuk terus mempersiapkan diri kita untuk menyongsong akan hari kedatangan Tuhan yang segera akan kembali. Untuk itu mari kita nyanyikan pujian Yerusalem baru. Kita akan persiapkan hati kita untuk ditaburi oleh kebenaran Tuhan.
namamu dengan segala keberadaan, keterbatasan kami. Tuhan, sempurnakan pujian kami menjadi suatu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan-Mu. Dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau sudah siapkan, utus dan pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu saja. Demikian juga seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang di rumah. Bahkan mungkin ada rekan-rekan kami merupakan jemaat Tuhan di gereja lain, namun hari ini bergabung bersama kami melalui live streaming. Engkau berkati juga mereka, bahkan yang belum pernah mendengar firman Tuhan. Kalau hari ini mereka mendengar firman Tuhan, berkemurahanlah Tuhan untuk mereka boleh diselamatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala perkara yang mencoba mengganggu dan patahkan telah hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa, biar kiranya urapan Roh Kudus menguasai kami, dan biar kiranya seluruh indera kami boleh dipakai untuk menangkap firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan dulu. Ya, puji Tuhan, shalom. Ya, kita bersyukur karena pada pagi hari ini Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk beribadah ya. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah atau di mana saja ya. Kalau Tuhan masih berikan kesempatan, maka mari kita manfaatkan sebaik-baiknya ya. Saudara, ya keadaan kalau kita perhatikan dari jumlah orang yang terinfeksi virus corona tidak menjadi semakin baik ya. Bahkan menjadi semakin ya menegangkan sebenarnya ya. Semakin menegangkan karena semakin banyak ya, bukan cuma kumulatifnya tapi juga dari hari ke hari jumlah yang terpapar itu ya. Jadi mari kita tetap waspada, kita tetap sungguh-sungguh berdoa saudara kasih ya. Kalau kita boleh ada di tempat ini semata-mata karena kerinduan kita kepada Tuhan ya, kerinduan kita kepada Tuhan ya. Jadi kita belum semua hadir ya, namun sudah penuh karena harus menurut protokol kesehatan ya. Saya pernah berpikir ruangan ini ya mungkin supaya lebih nyaman dikasih AC, tetapi setelah melihat perkembangan bukan AC yang saya pikirkan, tetapi exhaust fan ya, yang itu yang mungkin akan dipasang supaya udaranya jangan mulek di dalamnya, tetapi akan ada aliran udara ya. Akan ada perubahan-perubahan yang signifikan di dalam hidup kita sehari-hari ya. Dalam pujian juga ya tidak boleh terlalu panjang ya, tidak boleh terlalu panjang karena ya itu situasi tetap kita menjaga terkasih ya. Tuhan berikan hikmat bagi kita, maka manfaatkan hikmat itu ya. Tuhan tidak membiarkan kita tanpa hikmat, Tuhan mengisi kita dengan hikmat untuk kita manfaatkan. Tidak boleh seperti supporter sepak bola ya, penting wani gitu, tidak boleh ya. Nah itu penting kita memuji Tuhan terkasih ya. Jadi kalau hari ini saudara ada, kita ada, itu semua karena kemurahan Tuhan. Maka mari manfaatkan ya kesempatan beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka mari manfaatkan itu. Kita kembali ke Injil Lukas pasal 1. Ya, kita lanjutkan membaca ayat yang ke-39 sampai 45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Kita baca secara bergantian. Saya baca terlebih dahulu, kemudian ayat berikutnya Bapak Ibu. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau dari antara semua perempuan, dan diberkatilah Tuhan hatimu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Sebab sesungguhnya ketika salam menyampaikan kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku mengucap
Bersama-sama 1, 2, 3. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sudah kali kelima ya kita berbicara tentang Injil Lukas sampai hari ini pasal yang pertama sampai ayat yang 45 terkasih ya. Nah, Saudara, Maria dan Elisabet mengalami suatu perbuatan ajaib dari Tuhan ya. Maria mengandung tanpa ada campur tangan seorang lelaki. Kemudian Elisabet mengandung walaupun dia dikatakan mandul dan dia sudah lanjut usia. Suatu campur tangan Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria dikatakan ayat 39, beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Maria jelas dari kampung atau katakanlah kota Nazaret, saudara terkasih ya. Kota Nazaret ya, ini sebelah utara. Kemudian Elisabet berada dikatakan di pegunungan di sebuah kota di Yehuda. Tidak disebutkan di kota mana ya, tidak disebutkan di kota mana, tetapi kalau kita perhatikan ya, itu kemungkinan besar adalah kota Hebron ya, kota Hebron yang dekat dengan Yerusalem. Kenapa saya katakan begitu? Ya karena keturunan imam ataupun suku-suku Lewi itu tempatnya sudah ditentukan ya, ya. Nah, Sakaria itu adalah rombongan dari Abia ya. Abia itu ya tidak tahu apakah itu opanya, apakah itu ongkongnya atau siapalah. Tapi yang pasti merupakan nenek moyang dari Sakaria ya. Sakaria kemudian disebut sebagai rombongan Abia ya. Rombongan Abia itu kita sudah baca ayat yang ke-5 ya. Sakaria dari rombongan Abia ya. Kemudian Abia ini adalah keturunan dari Itamar ya. Jadi kita perhatikan Sakaria, Abia, kemudian Itamar. Nah, Itamar ya. Kemudian ayah dari Itamar adalah Imam Harun ya. Imam Harun, kemudian ayah dari Harun adalah sebenarnya bukan langsung Kehat, tetapi dia adalah keturunan dari Kehat ya. Kehat itu kemudian itu adalah anaknya dari Lewi ya. Lewi ini, nah kalau kita perhatikan Yosua 21 ya. Yosua 21, saudara taruh tanda di Lukas pasal 1 ini, kita selalu kembali ke sana. Yosua 21 ayat 9. Saudara baca perikopnya kota-kota orang Lewi di pasal 21 ya. Ayat 9 kita lompat baca. Dari suku Bani Yehuda dan dari suku Bani Simeon diberikan menurut mereka kota-kota yang berikut yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun yang dari kaum-kaum orang Kehat yang termasuk Bani Lewi, karena bagi mereka lah undian yang pertama, kepada mereka diberikan Kiryat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapak suku Enak di pegunungan Yehuda dan di tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya ya. Ya, di tanah-tanah sekelilingnya. Tadi dikatakan Hebron ya. Nah, jadi dikatakan kalau kita bandingkan dengan Lukas 1 tadi, Maria langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda ya. Sebuah kota di pegunungan Yehuda. Nah, kalau kita perhatikan tadi dikatakan di situ dari suku Bani Yehuda diberikan kepada suku Lewi ya. Itulah salah satunya adalah kota Kiryat Arba ataupun Hebron di pegunungan Yehuda ya. Ini juga disebut kalau di Yosua tadi 21 ayat 11 mengatakan Hebron di pegunungan Yehuda. Lukas 1 ayat 39 tidak disebutkan Hebron tetapi pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda ya. Jadi para ahli percaya bahwa kota tempat Sakaria atau kampungnya Sakaria adalah Hebron, terkasih ya, Hebron. Nah, saudara, dari Nazaret ke Hebron itu bukan perjalanan yang gampang.
Ya, para penafsir mengatakan itu sekitar 180-an. Kemarin saya lihat di Google Maps ya. Google Maps. Kalau saya bilang Google nanti anak saya marah. Harus ngomongnya Google katanya ya. Google Maps. Yaitu sekitar 186 km ya. 186 km berarti dari sini kira-kira sampai mana itu ya? Probolinggo kira-kira ya. Ya lebih kurang lah ya. Ya. Coba bayangkan. Saya mau ke Probolinggo. Langsung kerasa capeknya ya. Belum berangkat sudah capek. Itu naik mobil dokter kasih. Nah, waktu itu paling banter Maria naik apa? Kereta api. Nggak ada. Ya, Sembrani. Nggak ada ya. Harina nggak ada waktu itu. Kertajaya, KRD ya. Nggak ada dokter kasih itu. Paling banter waktu itu dia naik keledai dokter kasih ya. Nah, kalau 186 km itu jalan kaki sekitar 40 jam. 40 jam. Kalau tidak percaya jalan ya. Ya. Lebih baik percaya saja ya. Ya, 40 jam. Nah, itu kalau non stop. Tapi kan harus berhenti ya. Berhenti. Saya setiap hari jalan setengah jam saja itu 2 km sudah begitu ya. Apalagi 40 km ya, bukan 40 km, 40 jam jalan kaki ya. Nah, maka kalau kita bandingkan, kalau kita bilang kok jauh ya, coba lihat Lukas 2 ayat 44 ya. Lukas 2 ayat 44. Ini konteksnya ketika Yesus dibawa ke Bait Allah, ke Yerusalem, dan setelah selesai acara di Yerusalem, Maria dan Yusuf kembali ke Nazaret, Nazaret terkasih ya. Perhatikan ayat yang ke-44 saja langsung ya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sudah 3 hari mereka menemukan dia dalam Bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Ya, saudara, ini dari Yerusalem ke Nazaret. Hebron itu dekat-dekat dengan Yerusalem. Ya, Hebron itu dekat-dekat dengan Yerusalem. Nah, coba perhatikan di sini ketika mereka kembali dari Yerusalem menuju Nazaret, sudah 1 hari perjalanan belum sampai. Mereka sadar baru sadar ternyata Yesus tidak ada bersama-sama mereka. Maka mereka kembali ke Yerusalem, kemudian 3 hari baru ketemu ya. Nah, ini jadi kalau saya katakan 40 jam bukan omong kosong dokter kasih ya. Jauh. 40 jam berarti ya bolehlah katakan setiap beberapa jam istirahat. Katakanlah ini mungkin bisa 3 hari perjalanan ya. 1 hari berjalan 10 jam ya. 1 hari berjalan 10 jam. Nah, ini. Nah, itu kalau anak muda sehat dokter kasih ya. Nah, Maria sehat enggak? Sehat. Masih muda enggak? Masih. Tapi dia sedang hamil. Nah, dia sedang mengandung dokter kasih. Nah, ini. Walaupun masih bulan pertama dokter kasih ya. Nah, saudara, ya, saya ingin sampaikan bahwa Maria menempuh perjalanan yang jauh untuk bertemu dengan siapa? Elizabeth. Urusannya apa? Nah, urusannya apa dokter kasih? Apa gunanya Maria pergi bertemu Elizabeth? Yang pertama, saya boleh melihat situasinya terkasih ya. Maria ingin membuktikan perkataan malaikat ya. Ayat 36 mengatakan, Lukas 1 ayat 36, dan sesungguhnya Elizabeth sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Nah, saudara, kalau kita punya saudara, sudah lama menikah, lama ingin punya anak, tapi kemudian belum punya. Dan ketika kita dengar, dia hamil. Ada orang mengatakan, dia sudah mengandung. Saya percaya kita ingin membuktikannya. Betul apa betul? Kita akan lihat. Sekaligus juga kita ingin bersukacita dengan dia. Ya.
Jadi untuk apa Maria pergi ke rumah Zakaria bertemu dengan Elisabet adalah untuk membuktikan perkataan malaikat, Elisabet sanakmu itu. Dalam terjemahan bahasa Indonesia kurang jelas hubungan familinya. Sanak itu kan apa sanak itu? Ya katakanlah family ya. Family. Tapi kalau dari bahasa Inggris dikatakan jelas sepupu ya. Ya sepupu. Jadi Maria dengan Elisabet itu sepupuan, terkasih ya. Sepupuan ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Maria ingin membuktikan perkataan malaikat yang mengatakan bahwa Elisabet sepupumu itu juga sedang mengandung. Wah ini, saudara, tugas kita hari-hari ini pun hampir sama dengan Maria. Kita harus berani membuktikan perkataan firman Tuhan. Amin, saudara. Kita harus berani. Bukan sekedar berani, kita merindukan bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan itu menjadi kenyataan. Ya, kita menjadi orang-orang yang percaya. Nah, percaya dan sekaligus membuktikannya. Sebab ada akibat ketika kita tidak percaya terhadap firman Tuhan. Akibatnya apa? Ya seperti Zakaria, bisu saudara terkasih, tidak bisa bersaksi. Wah, tidak bisa bersaksi. Saudara, kalau sepanjang hari saudara diem aja gitu, bisa enggak kira-kira? Satu hari gitu loh, diem aja. Ada orang di situ, tapi tetap diem. Orang akan bilang bagaimana? Wah ini orang enggak beres ini. Ini enggak beres ini. Ada orang tapi tetap diam. Nah, juga enggak beres kalau enggak ada orang tapi ngoceh terus. Itu juga enggak beres kalau terkasih ya. Sama. Ya. Jadi kalau ada orang, ya bicaralah. Tapi kalau tidak ada orang, jangan ngomong nanti. Wah ini bahaya ini. Nah, ada akibatnya kalau tidak percaya. Itu Alkitab mengatakan, maka engkau akan bisu, kata malaikat kepada Zakaria terkasih. Nah, yang kedua, untuk apa Maria pergi ke Elisabet? Nah, ini penting terkasih ya. Saya percaya salah satunya adalah untuk curhat. Nah ini curhat. Kenapa kok curhat? Loh pasti dong. Oh dia masih, Alkitab mengatakan masih perawan, tetapi Alkitab mengatakan kamu mengandung. Wih, itu bukan berita baik bagi Maria sebenarnya ya, karena itu menjadi suatu beban. Maka dia perlu menceritakannya kepada orang lain. Dia perlu mendapatkan pandangan dari orang lain. Nah, maka salah satu yang dilakukan oleh Maria adalah dia pergi kepada Elisabet. Ya ini, Elisabet sana. Elisabet sepupunya itu curhat. Saudara pernah curhat? Hah? Wah, keterlaluan kalau tidak pernah curhat, terkasih ya. Tapi hati-hati, jangan curhat sembarang curhat ya. Baru duduk di bis, belum kenal kemudian gini loh Pak, saya ini keluarga saya begini. Waduh, bukan. Curhat itu kepada orang yang tepat, terkasih ya. Curhat pertama tentunya kepada Tuhan ya. Ini curhat pertama tentunya kepada Tuhan ya. Saudara kita harus buka-bukaan kepada Tuhan, jujur di hadapan Tuhan ya. Tidak boleh ada yang disembunyikan apapun itu. Maka berdoa. Sebenarnya berdoa itu curhat, terkasih ya. Curhat. Kita ungkapkan pujian kita, rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita ucapkan juga syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan menolong kita. Di dalam doa kita juga mengucapkan seluruh beban berat kita kepada Tuhan. Kita curhat kepada Tuhan. Nah, saudara, Maria sebagai seorang muda, ketika dia dikatakan hamil oleh malaikat itu, dia mengandung oleh malaikat itu, maka tentu sebagai seorang yang muda terkasih, ada kekhawatiran di hati Maria. Saya percaya itu ada kekhawatiran. Maka dia perlu mencurahkan isi hatinya kepada seseorang ya, kepada seseorang, dan dia memilih Elisabet, dan itu adalah pilihan yang tepat, terkasih ya. Pilihan yang tepat. Maka tadi saya katakan, mari curhat ke orang yang tepat ya. Curhat ke orang yang tepat. Jangan curhat ke wartawan infotainment, terkasih ya. Jangan.
Saya teringat seorang saudara ya, dia ada persoalan ya, dia ada masalah, dia sudah meninggal ya. Dia datang ke sini, dia ungkapkan seluruh apa yang dia rasakan, dia alami. Tapi dengan catatan satu, Pak Pendeta, hanya Pak Pendeta yang tahu ini ya katanya. Jadi sampai sekarang istri saya tidak tahu untuk apa Bapak itu dulu datang. Masalahnya apa? Tidak tahu. Itulah rahasia jabatan, Dokter Kasih ya. Itu rahasia jabatan ya. Curhat. Nah kalau saudara curhat ke wartawan infotainment bagaimana? Jangan bilang siapa-siapa, tapi kemudian muncul di TV, Dokter Kasih ya, muncul di Facebook, muncul di media sosial yang lain. Jangan. Bahkan curhat ke tempat yang tepat ya. Saudara tadi ya, sampai dia meninggal, saya tidak tahu apakah ada yang tahu persoalan yang dialami. Mungkin tidak ada ya. Mungkin tidak ada yang tahu. Mungkin hanya saya saja yang tahu persoalan yang dialami, Dokter Kasih ya. Jadi lucu juga ya. Lucu juga itu terakhir ada acara di sini ya. Katakanlah tadi malam acara itu, kelihatan sehat-sehat datang ke sini. Hari ini seperti hari ini, hari Minggu ya dia meninggal, Dokter Kasih ya. Dia terakhir ke sini juga, Dokter Kasih ya. Mungkin juga dia ingin ya say goodbye. Kelihatannya sehat-sehat. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Maria curhat ke orang yang tepat. Yang pertama tepatnya bagaimana? Elizabeth itu merupakan saudaranya ya, masih sepupu ya, saudaranya. Yang kedua, Elizabeth itu sudah senior, sudah tua, Dokter Kasih ya. Sudah tua ya. Jangan saudara sudah oma-oma tapi kemudian curhat ke anak baru lulus SMP. Wah, aku ini Pak. Gak nyambung, Dokter Kasih ya. Gak nyambung. Biasanya yang curhat itu orang yang lebih junior ke yang senior, Dokter Kasih ya. Walaupun bukan berarti yang senior tidak boleh curhat ke yang muda, tapi tetap lihat-lihat, Dokter Kasih ya. Ya, lihat-lihat juga. Nah, kita melihat di sini Elizabeth sudah merupakan seorang yang tua, bukan hanya tua secara jasmani, tetapi juga dia dewasa secara rohani. Ayat 5 Injil Lukas, kembali saya ulangi, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elizabeth. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat ya. Jadi Elizabeth bukan hanya tua secara umur, secara jasmani, tetapi juga dia dewasa secara rohani ya. Maka saudara ketika menghadapi persoalan, menghadapi masalah, usahakan curhat, ataupun kalau harus curhat, pertama tentu ke Tuhan. Nah, yang kedua kalau harus curhat ke orang-orang yang bisa dipertanggungjawabkan, orang-orang yang secara rohani juga memiliki kualitas rohani yang mumpuni. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan jalan keluar, supaya beban persoalan yang kita pikul itu menjadi ringan, Dokter Kasih ya. Menjadi ringan. Maka tadi saya katakan jangan sembarang curhat, tetapi mari curhat terlebih dahulu kepada Tuhan, Dokter Kasih ya. Bukankah Tuhan Yesus sendiri dalam Matius 11 ayat 28 mengatakan bagaimana? Marilah kepadaku hai kamu sekalian yang berletih lesu dan berbeban berat ya. Aku akan memberikan kelegaan. Kan biasanya orang begitu, setelah curhat, aduh lega sekarang. Nah gitu ya, lega. Masalah belum selesai tetapi sudah ada rasa lega. Apalagi kalau curhat kepada Tuhan, pasti masalahnya diselesaikan, pasti persoalannya diselesaikan oleh Tuhan. Asal kita terbuka, asal kita jujur, asal kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, Dokter Kasih ya. Sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Jadi Elizabeth adalah tempat yang tepat bagi Maria, karena Elizabeth juga sedang mengalami pengalaman yang hampir sama. Elizabeth merupakan sanak ataupun famili ataupun saudara dari Maria. Elizabeth sudah senior, Elizabeth orang yang rohani. Ya. Saudara, bukan berarti orang muda tidak boleh tempat curhat, tetapi sering sekali berbahaya, Dokter Kasih ya. Berbahaya. Saya berikan contoh satu dalam Alkitab ya.
1 Raja-Raja 12 ya. Ya, jadi kalau orang tua disurhati oleh orang-orang yang lebih muda, berbahagialah saudara ya. Jangan anggap itu merupakan suatu beban. Itu adalah suatu tugas kita ya. Amin. Bapak Ibu yang sudah senior ya. Jadi mari kita lihat di sini 1 Raja-Raja 12. Ya. Supaya ceritanya lengkap, kita baca mulai ayat 1. Kemudian Rehabeam ya pergi ke Sikem, sebab seluruh Israel telah datang ke Sikem untuk menobatkan dia menjadi raja ya. Rehabeam dilantik menjadi raja di Sikem. Segera sesudah hal itu kedengaran kepada Yerobeam bin Nebat. Pada waktu itu dia masih ada di Mesir, sebab ia melarikan diri ke sana dari hadapan Raja Salomo. Maka kembalilah ia dari Mesir. Orang menyuruh memanggil dia, lalu datanglah Yerobeam dengan segenap jemaah Israel dan berkata kepada Rehabeam ya. Ini orang Israel datang kepada rajanya ya. Datang kepada rajanya menyampaikan isi hati mereka. Ayat 4. Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami. Maka sekarang ringankanlah pekerjaan yang sukar yang dibebankan ayahmu dan tanggungan yang berat yang dipikulkannya kepada kami, supaya kami menjadi hambamu. Nah ini tuntutan dari orang Israel kepada rajanya ya. Raja yang baru dilantik langsung diberikan persoalan. Persoalannya apa? Kami ingin supaya beban berat kami dikurangi. Rehabeam baru dilantik, Dr. Kasia. Kemudian apa kata Rehabeam? Ayat 5. Tetapi ia menjawab mereka, pergilah sampai lusa, kemudian kembalilah kepadaku, lalu pergilah rakyat itu. Sudah tepat sebenarnya Rehabeam mengambil waktu untuk berpikir ya. Ada persoalan disampaikan, Rehabeam mengatakan, lusa datang, saya akan memberikan jawabannya. Nah, untuk mendapatkan jawaban Rehabeam yang masih muda itu, kemudian ayat 6 mengatakan begini. Sesudah itu Rehabeam meminta nasihat dari para tua-tua yang selama hidup Salomo mendampingi Salomo ayahnya. Katanya, apakah nasihatmu untuk menjawab rakyat itu? Wah, ini Rehabeam masih muda, kemudian dia bertanya kepada tua-tua, orang-orang yang sudah senior, tolong berikan jawaban, tolong berikan solusi atas tuntutan dari rakyat itu. Kemudian para senior menjawab bagaimana? Perhatikan ayat yang ke-7. Mereka berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi, perhatikan, tetapi ia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengan dia dan yang mendampinginya. Nah ini, para tua-tua, orang tua, senior sudah memberikan nasihat. Tetapi Rehabeam yang masih muda itu tidak puas. Wah, saya harus minta nasihat kepada teman-teman saya. Perhatikan anak-anak muda yang sering sekali menganggap teman-temannya lebih pintar dari orang tuanya ya. Sering sekali merasa bahwa orang-orang sebayanya itu lebih up to date, lebih hebat, lebih luar biasa daripada orang tuanya. Orang tua yang sudah makan asam garam yang banyak sampai darah tinggi, Dr. Kasia, kebanyakan garamnya ya. Nggak dianggap, Dr. Kasia, nggak dianggap. Karena merasa, wah ini teman-teman anak muda saya yang lebih mengerti saya, teman-teman sebaya saya yang lebih paham saya persoalan hari ini. Wah ya, orang tua itu sudah up to date lah. Teman-teman saya ini loh yang mengikuti zaman. Maka Rehabeam mengatakan seperti itu, mengambil tindakan. Dia tidak meminta nasihat dia tidak mendengarkan nasihat orang tua-tua itu, tetapi dia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Orang-orang muda. 9. Katanya kepada mereka, apakah nasihatmu supaya kita dapat menjawab rakyat yang mengatakan kepadaku, ringankanlah tanggungan yang dipikulkan kepada kami oleh ayahmu? Wah ini, anak muda itu, orang-orang muda itu langsung menjawab. Lalu orang-orang muda yang sebaya dengan dia itu berkata, beginilah harus kau katakan kepada rakyat yang telah berkata kepadamu,
Ayahmu telah memberatkan tanggungan kami, tetapi engkau ini berilah keringanan kepada kami. Beginilah harus kau katakan kepada mereka, kelingkingku loh lebih besar daripada pinggang ayahku. Maka sekarang ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tetapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Wah, ini anak muda merasa hebat ya. Masa kelingkingnya lebih besar daripada pinggang ayahnya? Ini adalah satu sikap anak muda yang merasa sudah paling hebat ini ya. Saya ini kan udah dia pemimpin oleh geng saya, maka saya paling besar ya. Saya paling hebat. Kelingkingku loh lebih besar daripada pinggang ayahku. Saudara, hati-hati anak-anak muda, jangan merasa lebih pintar dari ayah saudara ya. Jangan pernah merasa lebih hebat dari orang tua saudara ya. Jangan pernah merasa lebih hebat ya. Apapun kedudukan saudara. Ketika saudara sudah berumur 40 tahun, maka saudara akan mengatakan, iya ya, ternyata semua yang dikatakan oleh ayah saya benar adanya. Kalau sekarang masih 20-an tahun, waduh itu ayah saya itu sekolahnya apa? Enggak main itu. Opa itu apa itu? Enggak main itu. Engkong itu apa itu? Enggak main itu. Nah, setelah semakin tua baru, oh iya ya, ternyata dulu ayah saya mengatakan begini. Opung saya mengatakan begini, ternyata benar. Tapi sudah terlambat, saudara kasih ya. Sekarang dia katakan, kelingking saya loh lebih besar daripada pinggang ayahku. Wah ini. Kalau dibandingkan dengan jempol masih lumayan ya. Ini dengan pinggang ya. Pinggang itu lambang kekuatan juga, saudara kasih, lambang kekuatan ya. Artinya Salomo tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Rehabeam. Nah, maka ketika perhatikan ayat yang ke-12, pada hari lusanya datanglah Yerobeam dengan segenap rakyat kepada Rehabeam seperti yang dikatakan raja, kembalilah kepada pada hari lusa. Raja menjawab rakyat itu dengan keras. Ia telah mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua kepadanya. Ia mengatakan kepada mereka menurut nasihat orang-orang muda, ayahku telah memberatkan tanggungan kamu, tetapi aku akan menambah tanggunganmu itu. Ayahku telah mengajar kamu dengan cambuk, tetapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Jadi raja tidak mendengarkan permintaan rakyat. Ayat 16, setelah seluruh Israel melihat bahwa raja tidak mendengarkan permintaan mereka, maka rakyat menjawab raja, bagian apakah kita dapat daripada Daud? Kita tidak memperoleh warisan dari anak Isai itu. Ke kemahmu, hai orang Israel. Uruslah sekarang rumahmu sendiri, hai Daud. Maka pergilah orang Israel ke kemahnya, sehingga Rehabeam menjadi raja hanya atas orang Israel yang diam di kota-kota Yehuda. Saudara, akibat mendengarkan nasihat yang salah, maka Rehabeam kehilangan kekuasaan. Maka perhatikan anak-anak muda ya, jangan sampai merasa diri sudah lebih hebat daripada orang-orang tua ya. Saudara, kalau baca di dalam Amsal pasal 30 ya, bagaimana seorang ibu masih memberikan nasihat kepada seorang raja. Wah ini, putranya sudah menjadi raja. Lebih baik saya tunjukkan, kita tidak baca semuanya, tapi saya tunjukkan saja ya, supaya saya jangan salah juga sih. Pasal 31 maksud saya ya. Amsal 31 ayat 1 begini bunyinya. Inilah perkataan Lemuel, raja Masa, yang diajarkan ibunya kepadanya. Kemudian saudara boleh baca, itu adalah nasihat yang diberikan oleh ibunya. Saya baca satu ayat saja. Apa yang akan kukatakan anakku, anak kandungku, anak nasarku, janganlah berikan kekuatanmu kepada perempuan, dan jalanmu kepada perempuan-perempuan yang membinasakan raja-raja, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara perhatikan, Lemuel sebagai seorang raja, dikatakan raja di masa, ternyata dia masih tetap mendengarkan nasihat dari ibunya.
Berbeda dengan Rehabeam tadi. Para tua-tua sudah memberikan nasihat, tetapi dia lebih memilih nasihat orang-orang muda. Kemudian akibatnya dia kehilangan kekuasaannya, terkasih. Maria sudah mengambil tempat yang paling tepat. Dia meminta atau dia curhat kepada orang yang secara rohani juga bisa dipertanggungjawabkan. Memiliki kualitas rohani, terkasih. Memiliki kualitas rohani yang baik, itu yang dilakukan oleh Maria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kunjungan Maria kepada Elisabet, boleh saya katakan merupakan persekutuan antara gereja Tuhan, ya. Gereja Tuhan, persekutuan antara gereja Tuhan yang memiliki firman Tuhan, yang mau percaya dan mempraktekkan firman Tuhan. Ya, ini persekutuan antara Elisabet dengan Maria, terkasih, merupakan persekutuan antara gambaran dari persekutuan antara gereja-gereja Tuhan yang memiliki firman Tuhan, yang mau mempraktekkan firman Tuhan, terkasih, ya, yang mau mempraktekkan firman Tuhan. Saudara, Maria sebagai seorang muda, dia datang merendahkan diri. Dia datang mengunjungi yang lebih tua. Kalau bahasa Jawa apa istilahnya nih? Sowan ini, ya. Ya. Kalau di Lebaran kan begitu, ya. Pas Lebaran itu kumpulnya di mana? Di rumah? Iya. Orang yang paling dituakan, kan begitu toh? Kalau orang tua tidak ada lagi. Di rumah saudara yang tertua, terkasih. Ya. Tuh. Di rumah saudara yang tertua, ya. Jadi berbahagialah saudara yang tertua di dalam keluarga. Tetapi juga ada beban, ya. Ada beban, ya. Harus bisa menggantikan orang tua, ya. Harus bisa menggantikan orang tua, ya. Ini sebagai orang yang anak yang sulung menggantikan orang tua, maka harus memiliki hikmat, ya. Harus memiliki hikmat. Nah, saudara, Maria datang kepada Elisabet sebagai seorang muda, ya. Perhatikan, dia datang merendahkan diri, berkunjung kepada Elisabet, walaupun dia harus menempuh perjalanan yang tidak gampang, terkasih, ya. Perjalanan yang tidak gampang, hampir 200 km tadi jaraknya, terkasih, ya. Hampir 200 km. Sekitar 40 jam perjalanan, ya. Mungkin kalau naik keledai lebih cepat sedikit, terkasih, ya. Lebih cepat sedikit. Tetapi itu ditempuh oleh Maria. Dia mau menempatkan diri sebagai orang yang muda, mengunjungi orang yang lebih tua, ya. Tetapi perhatikan, persekutuan ini menjadi lebih indah. Ayat, kembali ke Lukas pasal 1 tadi. Ayat 43. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Oh, ternyata Elisabet, walaupun dia seorang senior, dia tetap menghargai Maria yang junior tadi. Dia mengatakan bagaimana? Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Nah ini, saudara, ini merupakan satu penghargaan, ya. Tidak merendahkan, tidak menganggap rendah orang muda tadi. Karena apa? Anak muda itu memang punya kualitas, terkasih. Kualitas. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Mereka dua-dua memiliki kandungan, sedang mengandung orang-orang luar biasa, saudara terkasih, ya. Alkitab mengatakan Yohanes Pembaptis adalah orang terbesar yang pernah dilahirkan oleh wanita. Maka Yesus, ya, tentu lebih besar lagi dikatakan, ya. Tapi walaupun demikian, ya, walaupun Maria mengetahui dia mengandung seorang juru selamat, dia tetap humble, dia tetap rendah hati, saudara terkasih, ya. Dia tetap rendah hati. Seorang anak muda walaupun memiliki kualitas yang hebat, yang wow, terkasih, ya, tetapi tetap rendah hati, ya. Ini yang Tuhan inginkan. Anak-anak muda, apapun yang sedang kamu miliki, bagaimanapun hebatnya kamu, bagaimanapun luar biasanya kamu harus tetap merendahkan diri di hadapan orang tua. Amin, saudara.
orang tua juga tetap menghargai yang muda, terkasih. Tetap menghargai yang muda. Sama seperti Elizabeth ini, ya. Menghargai orang muda, menghargai Maria, terkasih. Nah, saudara, persekutuan yang indah, persekutuan yang luar biasa, ya. Persekutuan yang luar biasa antara dua orang yang memiliki ataupun yang mempraktekkan firman Tuhan, ya. Maka satu ayat yang merupakan hal yang luar biasa. Ayat 45 kembali kita baca. Ayat 45, ya. 45 baca bersama-sama 3 2 1. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Kalau kamu mau berbahagia, percayalah kepada apa yang dikatakan oleh Tuhan. Percayalah terhadap firman Tuhan. Kebahagiaan terbesar kita apa sih? Saudara, kebahagiaan terbesar kita adalah ketika aib kita dihapuskan. Nah, ketika aib kita dihapuskan, kita sudah membaca ketika Elizabeth, ya, ketika Elizabeth mengatakan sekarang Tuhan sudah menghapus aibku. Wah, ini Tuhan sudah menghapus aibku, ya. Itu yang dikatakan oleh Elizabeth ketika dia melahirkan, ya. Ketika dia melahirkan Yohanes Pembaptis, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, aib terbesar, ya. Aib terbesar. Ayat yang ke-25 mengatakan begini. Ayat 24. Beberapa lama kemudian Elizabeth istrinya mengandung dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri, katanya, inilah satu perbuatan Tuhan bagiku dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang, ya. Kebahagiaan terbesar adalah ketika aib dihapuskan. Saya ulangi, kebahagiaan terbesar adalah ketika aib dihapuskan. Apa aib dari Elizabeth? Tidak punya anak. Pada waktu itu tidak punya anak betul-betul merupakan aib, terkasih. Betul-betul merupakan aib. Betul-betul merupakan aib. Maka ketika dia percaya terhadap firman Tuhan, maka dia mengatakan, aibku sudah dihapuskan oleh Tuhan. Apa aib terbesar? Apa aib yang sedang mengintai ataupun dialami atau berpeluang dialami oleh Maria? Dia mau ditinggalkan oleh Yusuf. Setelah Yusuf tahu bahwa Maria mengandung, maka Alkitab mengatakan Yusuf berencana dengan diam-diam meninggalkan ataupun menceraikan Maria. Wah, ini aib, terkasih. Ini aib. Hamil tapi tidak ada lakinya. Itu aib, terkasih, ya. Itu aib luar biasa. Maka Tuhan menjamah hati Yusuf sehingga Yusuf tetap mengambil Maria menjadi istrinya. Maka di sini kita melihat aib juga dihapuskan. Maria yang berpotensi akan dilempari dengan batu, dirajam dengan batu karena aib yang ditimbulkan, tetapi sekarang dia diselamatkan karena apa? Dia percaya kepada firman Tuhan, maka aibnya dihapuskan. Aib apa yang sedang kita miliki atau sedang menimpa kita hari-hari ini, terkasih? Maka dosa adalah merupakan aib terbesar dalam hidup kita. Dosa adalah aib, ya, yang dihapuskan oleh Yesus, terkasih. Kalau saudara percaya terhadap firman Tuhan, saudara mengaku kepada Tuhan, saudara sungguh-sungguh mengaku kepada Tuhan, 1 Yohanes 1 mengatakan, maka dia adalah setia dan adil, maka dia akan menghapuskan segala dosa-dosa kita. Itu aib. Tadinya itu merupakan aib, tapi sekarang dihapuskan. Itu merupakan satu kebahagiaan. Kemudian apa kebahagiaan berikutnya, terkasih? Ketika kemustahilan dihapuskan. Nah, ini. Kemustahilan dihapuskan. Ada begitu banyak kemustahilan. Mustahil sebenarnya, tetapi kemudian Tuhan menolong kita sehingga kemudian kita bisa menikmati hal-hal yang mustahil tadi menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Elizabeth mengalami apa? Mustahil seorang sudah tua dan mandul tapi punya anak.
Tapi Tuhan menjamah. Kemustahilan dihapuskan. Maria, dia masih perawan, Alkitab mengatakan, tetapi Roh Kudus membuat dia mengandung, terkasih. Kemustahilan dihapuskan. Saudara, apa kemustahilan yang sedang kita hadapi hari-hari ini? Ada begitu banyak, terkasih. Ada begitu banyak kemustahilan-kemustahilan yang sedang menunggu kita ataupun sedang kita hadapi. Tetapi ada satu kemustahilan terbesar. Itulah sorga. Sorga itu mustahil bagi kita, terkasih. Sorga itu adalah sesuatu yang sangat kita rindukan, tetapi tidak mungkin kita capai. Saya ulangi. Sorga adalah sesuatu yang sangat kita rindukan, tetapi sesuatu yang mustahil untuk kita dapatkan. Tetapi tidak menjadi mustahil, karena Yesus sudah membuka pintu sorga untuk kita. Amin, saudara. Karena Yesus sudah membuka pintu sorga bagi kita. Yang paling pantas kita dapatkan, yang harusnya kita dapatkan adalah penghukuman. Tetapi Yesus sudah mengambil hukuman itu, sehingga kita diberikan pengampunan. Sehingga kita diberikan pengampunan. Itu adalah suatu kemustahilan yang seharusnya kita alami. Tetapi oleh Yesus itu menjadi sesuatu yang mungkin. Itu sesuatu yang mungkin. Maka ketika Elizabeth mengatakan tadi, dan berbahagialah ia yang telah percaya. Maka hari ini kita diajak untuk percaya, saudara terkasih. Percaya seperti Maria, percaya seperti Elizabeth. Dan kemudian mereka bersuka cita. Mereka ada persekutuan yang indah. Maka biar persekutuan kita hari-hari ini adalah merupakan persekutuan orang-orang yang percaya terhadap firman Tuhan. Bukan persekutuan, ya karena saya warga GPT, karena saya orang Kristen. Bukan itu lagi, saudara terkasih. Tetapi persekutuan karena kita percaya firman Tuhan, memiliki firman Tuhan yang menjadi nyata. Ada bukti bahwa kita memiliki firman Tuhan. Ada bukti bahwa kita percaya terhadap Tuhan. Menjadi orang Kristen hari-hari ini tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi menjadi orang Kristen harus juga dengan tindakan. Harus juga dengan tindakan yang dapat dilihat oleh orang lain. Tetapi pernah juga saya katakan beberapa waktu lalu, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya dengan orang lain melihat kita baik, tidak. Tetapi juga kita harus berbicara, terkasih. Ini harus berbicara. Pelayan firman, itu yang disebut di dalam ayat yang kedua, Lukas 1 ayat 2. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Pelayan firman di sini bukan hanya percaya terhadap firman Tuhan, tetapi berbicara tentang firman Tuhan kepada orang lain. Bahkan beberapa waktu lalu saya katakan, kita harus menjadi pengkhotbah. Ini. Kita harus menjadi pengkhotbah, pelayan firman. Harus sekolah Alkitab dong. Kalau boleh enggak apa-apa. Tapi kalau enggak, pelayan firman sesederhana mungkin. Kita boleh mengatakan kepada orang lain, saya bersyukur karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Saya percaya sorga adalah bagian saya karena Yesus sudah menyelamatkan saya. Karena Yesus sudah membuka pintu bagi saya. Itu adalah satu khotbah, terkasih. Itu adalah khotbah. Maka tanggung jawab kita sekarang, kita harus menjadi pelayan firman, melakukan firman Tuhan dalam hidup kita, percaya firman Tuhan sampai firman Tuhan menghasilkan sesuatu, tetapi juga kita berbicara tentang firman Tuhan. Tidak cukup hanya yang penting orang lain melihat, yang penting juga harus orang lain juga penting mendengar perkataan kita, kesaksian kita. Amin, saudara. Orang lain juga perlu mendengar kita bersaksi tentang Yesus. Ini perlu mendengar kita bersaksi tentang Yesus. Tidak cukup hanya mungkin teori saya berbeda dengan orang lain. Orang lain mengatakan, yang penting orang lain bisa melihat keubahan dalam hidup kita. Itu penting, betul. Tetapi orang lain juga penting kita memperdengarkan firman Tuhan kepada mereka. Kita mengucapkan tentang Yesus kepada mereka. Ini menjadi pelayan
Pelayan firman. Ya. Pelayan firman. Maria, dia mengandung dari firman. Kemudian dia bersekutu dengan orang yang juga mengandung karena firman Tuhan, itulah Elisabet. Maka persekutuan hari-hari ini adalah persekutuan karena firman Tuhan. Ya. Persekutuan karena firman Tuhan, terkasih. Bahkan persekutuan dengan sang firman itu sendiri. Maka saudara dimanapun untuk sementara saudara beribadah, ya, maka manfaatkan kesempatan ini, terkasih. Kita tidak tahu sampai kapan ini bisa berjalan, terkasih. Ya. Kita tidak tahu, ya. Tetapi yang pasti Tuhan sudah memberikan latihan sebenarnya kepada kita, ya. Tuhan sudah memberikan latihan kepada kita untuk kita bisa beribadah secara mandiri. Nah, ini. Ya tidak tahu kapan. Ya, jangan-jangan tidak bisa beribadah, berkumpul lagi kan. Harapan kita sih beribadah sungguh-sungguh sampai Tuhan datang. Tetapi Alkitab mengatakan bagaimana? Sampai kita tidak perlu lagi orang lain mengajari kita. Nah, tidak perlu lagi orang lain mengajari kita. Maka kita harus belajar sekarang, ya. Belajar sekarang, ya. Belajar baca Alkitab, terkasih, ya. Belajar baca Alkitab. Yudas itu di mana, ya? Kitab Yudas itu di mana, ya? Kitab Yudas itu di mana? Ya, sebelahnya Kejadian, ya. Sebelahnya lagi, ya. Sampai nomor 2 terakhir dari Alkitab, berarti nomor 64, ya. Nah, Habakuk itu mana, ya? Wah, ada kitab namanya Habakuk. Nah, saya punya pengalaman, terkasih, saya khotbah di satu gereja, ya. Satu gereja itu kalau majelisnya duduk di kiri kanan, ya. Nah, duduk di kiri kanan. Nah, ketika baca Alkitab kan, saya lihat seorang penatuannya, dia bingung ketika saya suruh buka Alkitab, dia tidak tahu kitab mana yang akan dibuka. Dia bola balik sampai pembacaan selesai dia tidak menemukan ayatnya, terkasih. Tetapi dia majelis. Wah. Dia majelis. Cari kitab saja tidak bisa, padahal juga ada indeksnya, terkasih, ya. Sekarang Alkitab kan enak ada indeksnya. Tinggal lihat mana ini, ya. Mana ini Hagai ini, ya. Mana ini Yosua, Amos, Obadja ini. Kalau Alkitab dulu mana ada itu, ya? Nggak ada. Mulus. Nah. Apalagi kalau Alkitabnya tidak pernah dibaca, terkasih. Istri saya Alkitabnya baru. Ketika kami membaca beberapa waktu yang lalu secara rutin, ya, itu berurutan. Dia kesulitan bagaimana, ini masih collab, terkasih, ya. Si anyar, ya. Jangan-jangan saudara sudah punya Alkitab 10 tahun tapi masih baru, ya. Tetap masih, ini belum bisa ini. Nah, bagaimana mau berbicara tentang firman? Bagaimana menjadi pelayan firman? Ya. Menjadi pelayan firman. Ya. Alkitab punya, baca enggak? Ya belum tentu, terkasih, ya. Alkitab ditaruh di atas lemari paling atas. Ini sakral ini. Ini harus dihormati. Taruh tempat paling atas, ya. Mau ibadah minggu lagi baru ambil. Kok banyak debu, ya? Kenapa banyak debu? Tidak pernah dibaca, terkasih. Kalau tiap pagi dibaca, tidak mungkin ada debunya, ya. Ada satu, ini mungkin cerita atau apa, ya. Seorang hamba Tuhan bertamu, ya. Bertamu ke rumah anggota jemaat, ya. Kebetulan waktu itu di meja itu ada uang 50.000, ya. Nah, tiba-tiba kemudian terkasih, ya, ketika mereka masih bicara, nah, lampu mati. Sampai pendeta ini pulang, lampu tetap mati, ya. Lampunya mati. Nah, setelah pendeta pulang, lampu kemudian nyala. Tuan rumah mencari-cari, kok uang 50.000 enggak ada, ya. Wah, kok uang 50.000 enggak ada ini. Nah, mulai dari situ dia datang ke gereja. Wah, pendeta kok pencuri kan begitu. Lama enggak ke gereja, terkasih, ya.
Sampai suatu saat mereka ketemu lagi, pendetanya tanya, "Bu, loh lama loh enggak gereja?" Iya, kemudian ibunya dengan sinis mengatakan, "Iya, ngapain ke gereja? Gereja itu banyak pencurinya," katanya. Oh, pendetanya kaget, "Loh kok begitu ya? Loh, ibu kok ngomong gitu?" katanya. "Loh, iya dulu waktu bapak datang uang kami 50.000 hilang," katanya. Kemudian pendetanya bilang begini, "Bu, waktu itu saya taruh di Alkitabnya ibu. Daripada hilang, saya taruh di Alkitabnya ibu. Nah coba ibu lihat." Kemudian ibunya pulang, dia lihat, iya ada di situ. Ternyata sudah sekian lama tidak pernah baca Alkitab. Coba kalau sorenya atau paginya dia baca Alkitab, dia ketemu itu uang deh. Nah, ketemu itu uang, jangan-jangan ya ada di antara kita seperti itu ya. Saya pernah ibadah di tempat satu gereja ya. Bukan Alkitab saya yang saya bawa. Nah, ketika akan kolekte, loh, enggak ada uang. Enggak ada uang ini. Ya, gimana? Kemudian saya buka-buka ini, ada uang di situ. Ini enggak tahu uangnya siapa ini. Tapi yang pasti uangnya Tuhan saya masukkan ke kantong kolekte. Tepat pertolongannya. Itu karena buka Alkitab. Nah, jadi kalau saudara mau dapat uang, bukalah Alkitab. Amin. Ya, bukalah Alkitab. Lebih daripada uang, saudara akan menemukannya. Amin, saudara. Lebih daripada uang. Nah, ketika saudara membuka Alkitab, itu berarti membuka pintu-pintu yang tadinya mustahil. Amin, saudara. Bukan hanya pintu-pintu berkat di dunia, bahkan pintu sorga sudah dibukakan bagi saudara. Maria, walaupun dia sedang, mengandung, tetapi dia tetap pergi dalam bersekutu dengan Elisabet. Dan dia bersama-sama dengan Elisabet. Dan saudara, kita akan melihat ayat 46 dan seterusnya, itu adalah nyanyian pujian Maria ya. Nyanyian pujian Maria. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan atau waktu yang Tuhan inginkan ya. Kalau kita mau bersekutu dengan sungguh-sungguh, kalau kita percaya kepada firman Tuhan, maka kita akan mengalami persekutuan yang indah. Dan bahkan kita mengatakan di sini, berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Tuhan tidak pernah omong kosong. Tuhan tidak pernah janji palsu. Maka percaya kepada Dia, tetap pegang firman-Nya, maka kamu akan menikmati mujizat-mujizat. Aib dihapuskan, kemustahilan dihapuskan, maka Tuhan membukakan pintu-pintu yang luar biasa bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Aku percaya sekalipun aku dalam lembah gelap, sekalipun aku dalam lembah gelap, Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku.
kami memuji menyembah Engkau, kami tinggikan Engkau Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mengasihi kami, Allah yang berfirman, Allah yang menggenapi firman-Nya bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Mari tundukkan kepala, renungkan firman Tuhan. Betapa sering sekali kita sebagai orang yang dianggap senior menganggap rendah orang-orang yang masih muda. Demikian juga orang-orang yang masih muda betapa sering menganggap orang-orang tua tidak punya kualifikasi, orang-orang tua tidak punya kompetensi yang baik, maka merendahkan. Tetapi pada pagi hari ini kita melihat persekutuan yang indah dari orang yang tua dengan orang yang muda, semua karena mereka memiliki firman Allah. Kalau engkau memiliki firman Allah, maka engkau pasti mau bersekutu dengan siapapun itu yang juga memiliki firman Allah. Walaupun engkau masih muda, walaupun engkau memiliki kualitas yang luar biasa, tapi kalau firman Allah ada dalam hidupmu, engkau akan tetap bisa menghormati orang lain, menghormati orang tua, dan mau bersekutu, bahkan mau merendahkan diri. Dan hari ini kita adalah orang-orang yang sudah mendapatkan kemurahan Tuhan, maka rendahkan hatimu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur untuk firman yang Kau sudah berikan bagi kami, untuk kesempatan yang Kau masih berikan bagi kami, untuk segala sesuatu yang Kau sudah berikan bagi kami. Biar firman-Mu boleh menjadi berkat, boleh menguatkan kami, boleh menggairahkan kami lebih sungguh-sungguh lagi melayani Kau, lebih sungguh-sungguh lagi memuji meninggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji Engkau, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau Tuhan, karena Engkau luar biasa bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap kami yang ada di ruangan ini, mulai dari yang tertua sampai yang termuda, semuanya dalam anugerah Tuhan, semuanya memiliki kualifikasi, kualitas untuk menjadi pelayan-pelayan firman. Terima kasih Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami menjadi pelayan-pelayan firman-Mu. Hamba-Mu dengan sederhana menyampaikan isi hati-Mu, meteraikan itu menjadi berkat bagi kami lakukan dan kami akan berbahagia. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus. Inilah yang menjadi doa syukur kami dan kami serahkan sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Ya, puji Tuhan yang terkasih, kita akan membawa persembahan kita nanti. Setelah kita akan meninggalkan ruangan ini, saudara boleh masukkan persembahan saudara di kotak persembahan yang sudah disiapkan ya. Saudara boleh masukkan di situ, dan ya ini juga sebagian bagi ya untuk menghindari kontak yang tidak perlu ya. Kita percaya Tuhan mengerti ya. Tuhan mengerti apa yang kita lakukan ya. Ibadah kita tetap baru hari Minggu ya. Saya sudah merindu sebenarnya untuk kaum muda, tetapi kita untuk sementara hari Minggu dulu. Tetapi setiap pukul 6 sore selalu ada doa di tempat ini ya. Pukul 6 sore selalu ada doa di tempat ini ya. Ada yang selalu ikut lewat live streaming ya, lewat WA. Saudara yang ingin boleh sebelum jam 6 boleh memberikan kabar ya, nanti kami akan hubungi ya, setiap hari kecuali hari Kamis di praktis terkasih ya. Puji Tuhan, itu yang dapat disampaikan. Tetap berdoa, tetap sungguh-sungguhnya, tetap jaga diri ya. Kembali kalau tidak perlu banget jangan keluar rumah ya. Cuci tangan setiap selesai melakukan kegiatan, pakai masker ya. Nah cuma kalau di gereja pakai masker tidak enak kasih ya. Apalagi kalau kita menyanyi ya, menyanyi itu waduh. Kalau menyanyi sambil pakai masker itu baru satu ayat sudah mau pingsan kalau kasih ya. Ya betul itu ya. Jadi ya kita jagalah kesehatan kita ya, supaya Tuhan tetap menolong kita tentunya. Mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita. Aku percaya. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Kamu atasku melimpah kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku
ucapan syukur Tuhan karena kami boleh beribadah, kami boleh mendengar firman-Mu, dan sebentar kami boleh membawa persembahan kami kepada Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan, semua karena berkat Tuhan. Dan hamba-Mu berdoa untuk setiap kami yang sudah hadir. Engkau mau berkati dalam rumah tangga kami, dalam studi anak-anak kami, dalam pekerjaan kami, dalam pergaulan kami, dalam ibadah kami, semuanya dalam berkat Tuhan. Jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Jika ada yang bermasalah, Tuhan berikan jalan keluar. Setiap kami yang sudah hadir pada hari ini, semua dalam berkat perlindungan, dan Tuhanlah yang menjadi perisai kami, sehingga tidak ada yang terpapar virus-virus yang merugikan. Semuanya datang dengan sehat, pulang dengan sehat oleh karena anugerah Tuhan. Demikian juga saudara kami yang beribadah di rumah ataupun di mana saja yang bersama-sama kami beribadah, Engkau juga memberkati mereka, menjaga, melindungi mereka, sehingga mereka tetap bisa beribadah. Bahkan pada hari-hari mendatang kami percaya sesuai dengan penentuan Tuhan, kami akan beribadah kembali bersama-sama di ruangan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih kerinduan bersama kami untuk memiliki gedung gereja yang lebih representatif. Tuhan akan menyediakannya, lebih daripada yang dapat kami pikirkan. Tuhan menyediakannya. Terima kasih. Tetap kami doakan bangsa dan negara kami yang masih berjuang untuk keluar dari situasi terkini, yaitu karena virus corona ini. Biarkan pemerintah kami boleh mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat. Singkirkan dari hal-hal yang merugikan, singkirkan dari hati yang korup, singkirkan dari hati yang tidak tulus. Biar kiranya pemerintah kami melayani dengan hati yang tulus. Terima kasih Tuhan. Demikian juga masyarakat boleh bergandeng tangan dengan pemerintah, bekerja sama untuk menjaga diri masing-masing, sehingga tidak ada yang terpapar virus ini lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiap keluarga yang sudah menopang pekerjaan Tuhan di tempat ini, menopang keluarga hamba Tuhan, mempersembahkan tempat ini untuk kami beribadah. Engkau balas berlipat kali ganda. Dan sebentar kami akan pulang, yang jauh, yang dekat, yang berkendaraan, bahkan kami yang tinggal di rumah ini, Engkau berkati. Bahkan sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat mereka masing-masing, di rumah mereka, bahkan mungkin di tempat kerja mereka masing-masing, Engkau juga melindungi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah, jadilah pelaku firman, dan jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang melimpah, yang asalnya dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, sepenuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah bagi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.